Subhana man lam yaj'alid dalila ala awliyahi la min haitsu dalilu alaihi wa lam yuwasil ilaihim illa man arada ayyusila ilaihi. Lihat dulu urut-urutan manusia. Ada tertinggi Rasul, martabat tertinggi manusia adalah Rasul. Rasul juga ada ulul azmi, tapi yang tertinggi Sayyidul Anbiya adalah Nabi Muhammad. Muhammad, ulul azmi, para rasul yang 313, lalu para nabi. Setelah para nabi adalah para wali. Sering ada yang mengatakan setelah para wali ulama. Saya tidak termasuk orang yang membuat nomor urut. Setelah para wali adalah ulama. Dengan hormat pada ulama, tidak dijamin orang berpredikat ulama pasti soleh, kecuali kalau ditambahkan setelah para aulia adalah al ulama usholihin. Gitu kan lah, dengan hormat. Ketika ulama dianggap jaminan keagungan tanpa memperhatikan akhlak gitu. Nah, kalau para nabi teknis atau sebutlah aturan main untuk menyatakan nabi lebih mudah sebenarnya, sebab manusia didatangi malak Jibril, diberi wahyu. Kalau diperintahkan untuk mendakwahkan, rasul lah dia rasul. Kalau tidak diperintahkan mendakwahkan, dia adalah nabi. Nabi Muhammad ya nabi ya rasul. Setiap rasul pasti nabi, tidak setiap nabi rasul. Rumusnya mudah. Di satu pihak nabi diunggulkan oleh Allah. Di lain pihak Allah dalam hadis qudsinya menyatakan ada hambaku yang bukan nabi, bukan keramik master dari Jepang, tapi kualitasnya gitu setara, kualitasnya setara. Sampai Rasul pernah bersabda, ulama ummati, ulama umatku yang soleh lah, kudu pakai yang soleh nama. Tadi dijamin. Masalahnya sekarang banyak ulama gadungan ya, bukan apa-apa. Katsirul khutbah qalilul ulama, banyak pembicara tapi sedikit ulama. Ulama pun banyak gadungan, apalagi didorong dengan kepentingan politik. Sering partai-partai supaya disebut partai bagus, dalam propagandanya bahwa di pihak kami pun banyak ulamanya gitu. Dikumpulkan, sediakan sorban, baju putih, lihat kami. Padahal ketika dicek ilmunya manusia-manusia bobrok, ulama pencilat, bikin proposal, laporan pesantren, dapat dana sekian, pesantrennya nggak ada, bohong. Jadi ada konspirasi antara mafia dana
dengan ulama gaduman. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang begitu. Ta'awud lagi kudu 70 kali itu. Ya, kalau Nabi seperti tadi, kalau ulama cukup diketahui ngomongnya, baca kitabnya, keukurlah. Yang satu ini yang sulit, mengetahui wali. Sebab wali tidak seperti Nabi. Kalau Nabi mengatakan ana Nabiullah, aku Nabi Allah. Mana buktinya? Tah mujizat gitu. Diperlihatkan aja keluar biasaan. Seperti Nabi Musa kan dulu. Nabi Musa apa? Tangannya dimasukkan, dikeluarkan lagi, ngagebur gitu ya. Yang disebutkan baido itu bukan jadi putih, ngagebur. Nabi Muhammad, ana Rasulullah, aku Rasulullah. Buktinya keluar air dari telunjuk. Kalau wali nggak boleh ngaku, aku wali Allah, bohong. Jadi bagaimana cara mengetahuinya? Subhanallah, maha suci zat Allah. Lam yaj'alid dalil ala uliyai. Tidak membuat dalil, artinya tidak membuat suatu tanda-tanda lah, benar. Seling orang kecele, mana wali, mana istidraj. Bahkan kadang-kadang lebih hebat tukang istidraj memperlihatkan kehebatan. Bahkan kadang-kadang wali naeleh ku tukang istidraj. Itulah kesucian Allah. Sampai keluar istilah la ya'riful waliyya illal wali. Hanya sesama papada wali deh. Untung kita udah mengenal tadi kueh bolu. Sebab wali tidak pernah merasa dirinya wali. Jadi bedanya begini. Ada kalau hikmat, orang mengamalkan sebuah doa yang memang sudah biasa, bila mana terpenuhi saumnya, wiridnya, maka kita berkemampuan itu hikmat. Hikmat dalam huruf khos, hikmat menurut kelompok tertentu ahli doa. Hikmat yang sebenarnya mana sih? Ya hikam. Hikam itu jamak daripada hikmatun. Hikmatun, hikmatani, hikamun. Apa hikmat itu? Pengetahuan yang mendalam. Kita juga sering mengatakan, aduh banyak musibat, mudah-mudahan ada hikmatnya. Artinya mudah-mudahan ada sesuatu yang tidak bisa diketahui oleh kita sekarang. Yang dimaksud hikmat di situ begitu. Ada lagi yang disebut ahli hikmat, ilmu hikmat. Saya bisa ngomong karena saya pernah jadi gitu. Dimulai belajar dari Salaeri, pengersa Ang Abdullah, Ang Sofyan. Terus saya ke Jamudipa, terus saya ke Panguragan. Sampai selesai Mamba Usulil Hikmah. Pokoknya biasanya dibilang hikmah lamun geus teu pika mencit domba. Hidang sudah dibeli kepala ansimah. Itu dinyatakan orang yang sudah tuntas di dalam ilmu hikmah. Saya dulu tidak tahu tarekat. Yang saya tahu ya pulang dari pondok ngurus santri, ngawuruk, beres ngawuruk,
Nah ngawuruk bungkul ya profesi itu aya kene, oh ternyata masih punya kemampuan lagi di bidang ceramah, jadilah mau balik gitu. Ya dalam rangka nambah-nambah meuli bea saja gitu dulu. Karena dari santri tidak bisa diharapkan kan. Mualah ngurus santri bungkul karena bisa buka duit jutaan hese lah. Ya, jadi mau balik. Kalau saya sekarang ngomong tabligh hayang duit, saya pernah begitu gitu, pengalaman. Jangan sampai pengalaman pahit saya dialami oleh orang lain, pengalaman buruk maksudnya. Sebab jadi mau balik gigituan dia ternyata teu barokah gitu. Tapi sering-seringlah untuk ikhlas itu kan jembatannya ria dulu. Untuk ikhlas jembatannya toma dulu. Kalau saya melihat orang sedang toma, yaitu namanya pepotongan saya bareto gitu. Lalu saya berpikir, nges laku jadi mau balik, diajak lagi di politik. Nambah deui profesi saya jadi kiai politik. Waktu itu sedang jaya-jayana Golkar panu. Lamun teu ngilu teh malah urang di carekan wae hukum. Oh gawe lah gitu-gitu tuh. Tapi alhamdulillahnya lagi karena saya belajar ikhlas, jadi ujung-ujungnya saya menegakkan syariat Islam itu. Orang jadi oh kadinya nih penjajian begitu. Lain hayang jadi anggota dewan. Gitu. Saya beberapa kali dicalonkan dan calon kuat karena ketua MDI mankana roisa MDI bahwa calonun dulu itu begitu rumusnya. Saya jadi ketua MDI 25 tahun nggak pernah ditawari. Kenapa tidak mau? Bukan tidak normal, wajar-wajar orang ingin jabatan dan berpeluang. Dipikir-pikir rek naon saya, sebab saya melihat banyak kiai aktif teng di politik pesantren rajat ya. Jadi dari pesantren menjadi STH sekolah tinggi hayam, pesantrennya jadi kanang hayam loh. Ada bukti kiai pulan saya tahu mau ngasihin gitu. Itu maka saya tidak mau ke dewan. Jangan tersinggung bapak yang senang gitu tafadhol, tapi saya enggak. Lila kalila naon deui ya aya keneh ilmu teh aya keneh euy nyata kita ngalah hikmat. Buka praktek biasa we nu hayang didoakeun anu ngenta azimah, nu ngenta sabuk, nu ngenta wapak, hayang dieusi badan praktek itu. Ulan pajajan pre di bidang gitu. Akhirnya sayanya jadi tamak, jadi toma, mun penting mikiran kira-kira esuk saya mah sabaraha. Mereka sebarat, saya jadi begitu gitu. Dan orang juga bukan ingin takwa, tapi yang didoakan wungkul. Rasa-rasanya Rasul tidak memposisikan diri jadi tukang gitu pernah. Lain warasatul anbiya kieu wungkul Pak. Maka saya belajar zikir. Belajar zikir. Jadi kalau hikmat kita mendapatkan ijazah doa dan sudah ditajribah doa itu untuk anu gitu. Keur hampang letah ya, keur pameruhan ya, keur rezeki ya, keur macam-macam kan. Li anu lihat khuzinatul asrar. Saya tidak anti ilmu hikmat. Yang sering keliru itu tukang hikmat, nah berubah tujuan dari tadinya menolong orang jadi mencari uang gitu. Halal kena wae deh. Tong make istarobihi samanan kulila itu bisa tong sok ngago goreng batur. Ya. Ini mau kemana Pak Jajan? Ini mau masuk ke juz 2 161 prologna gitu dulu. Sebab sering kita nanti sulit membedakan mana nu ahli hikmat, mana nu wali gitu. Antara lain dipelajarinya, lihat dia pengamal tarekat bukan, tarekatnya mutabaroh enggak,
Jadi prestasi yang dia miliki, limpahan karomah. Karomah itu orang ibadah ikhlas, tidak ingin apa-apa, oleh Allah diberi, itu karomah. Kalau hikmat, kita ibadah ingin diberi, kan sakit ya, tipis. Membedakannya tipis. Bahkan banyak ahli profesi hikmat tapi dia pengamal tarekat. Ini susah ngebedakeun ya. Ya, yang jadi keluar biasaan dia hikmatna tarekatna. Kadang sering gitu. Nah, subhana malam ya jalil dalil ala auliya illa min haitsu dalil alaih. Kecuali sekira-kira petunjuk untuk kewalian itu. Walam yusil ilaihi illa man arada ayyusilahu ilaihi. Dan Allah tidak mengusulkan, tidak menjemput, menarik orang kecuali yang ia kehendaki aja gitu. Bisa jadi si ini mengamal tarekat juga berpuluh tahun, tapi oleh Allah tidak dijemput ke arah itu. Bisa jadi orang baru tapi sudah dijemput karena ada asar ibadah leluhurnya gitu. Mohon maaf, saya termasuk manusia sensasi di lingkungan Suryalaya. Saya dianggap sensasi tenang gitu, bikin kaget orang. Wong baru 4 tahun sudah diangkat wakil. Lebih hebat lagi Tengku Sulpan, baru datang ke Suryalaya dari Aceh sudah diangkat wakil. Ya naon teuing teh nyaho teu kudu dipikiran, capek-capek mikiran. Sebab mursyid pertimbangannya ada pertimbangan otak, akalnya, ada pertimbangan ruh, ada istihoroh. Istihoroh kita kan istihoroh orang mah lamun alus minta isyarat hejo ya bisa aja lah, silakan aja, itu juga pekerjaan baik. Tapi kalau di kelas mursyid bukan istihoroh minta isyarat gitu, langsung berkomunikasi dengan Allah, menunggu. Seperti halnya Pak Wahbi waktu di Amerika, saya tugaskan beliau supaya tolong sampaikan informasi TKN, Tarekat Qadriyah Naqsabandiyah, dari jalur Suryalaya di sana. Lalu beliau melaksanakan dakwah, dan orang Indonesia yang di sana banyak ingin yang talqin. Saya ditelepon, ajengan gimana tugas sudah saya sampaikan, banyak yang ingin talqin, saya lapor ke Suryalaya. Kata Abah, jajan saja berangkat, aduh administrasinya agak rumit ke Amerika, apalagi namanya Zainal Abidin di musim banyak curiga ya. Nah, itu saya tahu. Nah, bagaimana pengasabah? Tunggu 5 menit, istikharah dulu lah beliau. Baru ada telepon lagi, silakan mentalkin. Jadi Pak Wahbi diangkat wakil talkinnya di Amerika, emergensi gawat darurat, per telepon. Tasawuf modern tuh. Nggak kaku tasawuf. Ya, nggak kaku. Dia pulang dari sana, datang lagi ke Abah, mengembalikan. Karena merasa bahwa tugas tadi gawat darurat. Cuma pengasabah mengatakan tidak usah dikembalikan. Berlanjutlah beliau sampai sekarang menjadi wakil talqin. Subhana malam ya jalid dalila ala uliyaihi lam yaitu dalil alaihi wa lam yusil ilaihi illa man arada ayyusa.